Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita coaching klinik, sharing santai. Kemarin saya sudah janji, jadi walaupun badan agak sedikit drop, tapi alhamdulillah mulai fit kembali. Ini saya langsung bikinkan pola ice breaking atau teknik ice breaking atau seni mencairkan suasana kepada calon prospekan, keprospekan kita, atau biasa disebut camit, biasa juga disebut calon downline, atau juga kepada calon pelanggan atau calon buyer. Nah, di sini teknik ice breaking yang paling dasar itu yang pertama adalah mencari persamaan. Yang pertama, cari persamaan. Cari persamaan seperti apa? Misal contoh, ada camit yang bertanya di WA, dia tanya, "Selamat siang Pak, ini saya mau dengar informasi tentang eco racing." Nah, kita nyari persamaan dulu, bilang kenalan dulu lah, istilahnya basa-basi. Sampaikan, "Mohon maaf, dengan Bapak saya Pak, tinggal di mana?" Ketika nanti dia jawab bilang seumpama dia tinggal di Lampung, nanti kita samakan, "Oh iya, kebetulan Pak, saya punya teman-teman juga banyak di Lampung. Teman-teman member orang Lampung pun banyak." Nah, itu disamakan. Kemudian nanti kedua, kita bangun yang namanya buat penasaran. Nah, ini yang paling penting, saya ulang lagi, cari persamaan. Boleh misal tempat tinggal dia kita samakan, terus kemudian pekerjaan dia, misal begini, pekerjaan calon prospekan kita. Setelah itu kita bangun interaksi lagi, kita nanya, "Pak, mohon maaf, kerjaannya Bapak sekarang apa?" Misal dia bilang PNS, bilang, "Oh iya, alhamdulillah, teman saya pun juga banyak PNS Pak," begitu, yang gabung di sini. Nah, intinya adalah menyamakan setiap kali kita bertanya. Oke, selanjutnya itu adalah poin kedua, buat penasaran. Buat penasaran ini ada satu metode yang paling penting. Yang pertama adalah jawab satu kali, bertanya satu kali. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika mereka bertanya, jangan langsung kita kirim skrip sebanyak-banyaknya atau langsung berikan penjelasan dengan sistem hard selling. Hard selling itu nanti boleh ketika nanti ikatan emosional sudah kita dapat dengan calon mitranya kita. Nah, di sini teknik buat penasaran adalah menjawab satu kali. Misal, seumpama dia tanya, "Pak, itu sistemnya seperti apa?" Kita jawab seadanya. Sistemnya adalah sistem hybrid plan Pak. Ini contoh aja, sistem hybrid plan Pak. Di sini bebas, Bapak mau jualan boleh, bangun jaringannya juga boleh, tanpa ada tutup poin. Nah, jawabnya singkat aja tuh dulu. Kita jawab singkat, kemudian kita bertanya satu kali. Minimal kita bertanya satu kali atau dua kali. Nah, bertanyanya apa? Di luar dari pekerjaan atau sistem bisnis di sini, di PTBS. Kita jawab dulu, saya ulangi, kita jawab ketika dia tanya, "Eco racing itu bagaimana?" "Eco racing sistemnya ini, produknya ini Pak." Jawab seadanya. Kemudian kita nanya, "Mohon maaf, Bapak sebelumnya kerja di mana?" Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nanti tinggal dikembangkan sendiri. Intinya adalah jawab satu kali, bertanya minimal satu kali. Kemudian bangun interaksi. Nanti dari hasil dari jawab satu kali, bertanya satu kali, akhirnya terjadi interaksi. Tidak monoton kita punya proses ice breaking tadi itu. Biasanya kalau tidak ada seperti begini, itu monoton, stuck. Akhirnya prospekannya kita juga bingung mau jawab apa, kita pun juga bingung mau bertanya apa. Nah, yang terpenting adalah manfaat dari buat penasaran dengan pola jawab satu kali, tanya satu kali. Ini tujuannya untuk membangun interaksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah tarik ulur. Ketika nanti prospekan sudah pengen sekali dijelaskan, "Pak, boleh bisa jelaskan ini secara garis besar semuanya?" Nah, tarik ulurnya bagaimana? Tarik ulurnya biar supaya kita, mereka yang kejar kita, mereka yang butuhkan bisnis ini. Nanti saya jelaskan paradigmanya. Tarik ulur artinya ketika mereka bertanya, saya tidak langsung buka WA biasanya. Saya diamkan dulu 5 menit. Langsung saya kabari lagi, "Mohon maaf Pak, saya baru balas, ini agak sedikit sibuk." Tapi memang saya sibuk, saya tidak bohong-bohong. Saya sibuk karena saya urus presentasi, belum ke jaringan dan lain-lainnya. Jadi ada yang namanya tarik ulur. Intinya begini, kita jangan bikin calon prospekan itu cepat puas. Sama kalau macam di radio, itu ada metodik. Penyiar radio itu tidak harus memberikan semua lagu yang diminta sama pendengar radio. Kalau diberikan terus-menerus, nanti pendengar radionya bosan. Makanya harus ada yang namanya penasaran. Nah, begitupun juga ketika kita mau menyatakan cinta atau mungkin lagi suka sama cewek tuh. Cewek malah lebih suka laki-laki yang suka bikin penasaran ketimbang laki-laki yang jor-joran di awal. Nah, itu metode
metode paling dasar. Artinya analoginya seperti begitu. Ada yang namanya tarik ulur. Nah, setelah itu kemudian nanti beri penghargaan. Beri penghargaan ini boleh dengan tentang pekerjaan dia. Kasus yang terakhir itu saya kasih penghargaan kepada calon prospekan saya di Jayapura. Itu dia anak pertama. Saya beri penghargaan dari situ. Saya bilang tidak gampang jadi anak pertama, saya bilang begitu. Saya salut sama anak pertama. Kenapa? Karena anak pertama selalu memberikan kontribusi lebih sama adik-adiknya. Nah, itu kita beri penghargaan atas apa yang ada di calon prospekan kita atau camit kita. Kalau pekerjaan, misal seumpama dia kerjanya di ojol, kita beri penghargaan bahwa tidak mudah untuk kerja sebagai ojek online, karena itu butuh stamina yang kuat. Saya salut, Pak. Mudah-mudahan rezeki Bapak lancar berkah, lancar luncur berkah barokah. Nah, itu diberi penghargaan. Kemudian ini tadi soal mau kerjaan atau aktivitas lainnya dari calon mitra kita. Nah, dengan begini yang terjadi adalah kita membangun ikatan emosional. Kalau ikatan emosional ini sudah kita bangun, sudah dekat, analoginya sederhana. Misal saya punya saudara kandung, sedongkol-dongkolnya saya dengan kakak saya, tapi ketika saya disuruh pergi belanja misal ke kios, walaupun jaraknya jauh, tapi karena dia kakak saya, walaupun saya dongkol, tetap kemungkinan besar saya pergi. Kenapa? Saya mengikuti arahannya, saya mendengarkan apa yang dibicarakan, karena saya dan kakak saya sudah ada yang namanya ikatan emosional. Nah, begitu ketika prospekan kita, camit kita, kalau sudah ada ikatan emosional, kita mau bahas apapun insya Allah didengarkan, tidak di blocking di awal. Nah, ini metode yang saya pakai. Nah, ini pun bukan soft selling. Kalau yang sudah mahir, pagi harinya dia ice breaking, malam harinya sudah bisa akrab, malam harinya sudah bisa presentasi pelan-pelan. Cuman saya biasanya bangun ikatan emosional betul-betul 1-2 hari saya bangun, besoknya mulai saya presentasi, tapi masih tarik ulur. Saya presentasi tarik ulur, dan alhamdulillah itu lebih maksimal ketimbang saya langsung. Karena kalau saya langsung, mereka bertanya, saya langsung jawab semua apa yang dibutuhkan, malam harinya sudah tidak akan ada komunikasi lagi. Itu yang sering terjadi. Nah, demikian. Nah, kemudian yang poin ke-6 adalah berikan doa di setiap chat kita. Berikan doa atau di setiap voice note, berikan doa, mudah-mudahan jadi rezeki. Saya paling sering pakai kalimat itu. Insya Allah mudah-mudahan jadi rezeki sambil tarik ulur. Kemudian ada 3 kalimat sakti yang sering saya pakai. Maaf, tolong, terima kasih. Misal kalau saya mau bertanya, saya tanya mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa. Terus kemudian kalau sudah jawab, saya biasa ucapkan terima kasih Pak sudah luangkan waktu saya. Nah, mudah-mudahan saya bisa berikan penjelasan bahwa bisa paham sepenuhnya. Soal nanti urusan bergabung itu urusan ke 1375. Yang terpenting Bapak paham dulu. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa jadi rezeki sama-sama. Nah, itu yang biasa saya pakai itu. Terus terima kasih. Ketika sudah beres ini, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sesering mungkin 3 kalimat sakti ini yang nanti orang tersebut, camit tersebut merasa dihargai. Dan mudah-mudahan ikatan emosional terbangun. Kalau ikatan emosional terbangun, kita mau kirim skrip follow up tiap hari pun bebas. Yang penting kita sudah prospek. Tadi polanya adalah ice breaking. Setelah ice breaking itu mantap, kita langsung menuju ke presentasi prospek. Setelah presentasi langsung dimasukkan ke daftar kolam kita atau follow upan. Nah, follow upan ini udah bebas, itu tinggal kirim script follow up tiap hari ke semuanya dengan sistem broadcast atau apapun nanti dengan media sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini singkat saja, saya tidak bisa jelaskan semuanya, tapi insya Allah mudah-mudahan nanti di workshop besok ini, di workshop bulan depan, kita membahas tentang full simulasi bagaimana itu ice breaking, seni mencairkan suasana, dan kemudian mau di offline mau di online semuanya sama, itu metodenya sama. Terus kemudian nanti kita bahas tentang bagaimana itu edifikasi, karena edifikasi dan ice breaking ini menentukan closing, ini menentukan tingkat closing. Demikian. Oke, nanti kita bahas sepenuhnya. Paling akhir saya mohon maaf, saya bukan berniat menggurui. Sebentar saya kirim contoh hasil ice breaking saya yang ada di sini semua. Saya kirimkan, alhamdulillah. Dari 2 prospekan saya atau camit saya belum prospek maksimal. Saya hanya bahas produk, saya lakukan tarik ulur, saya bangun ikatan emosional. Alhamdulillah sudah mau
75% sudah mau gabung. Padahal saya belum jelaskan tentang marketing plan-nya. Saya belum jelaskan. Tapi karena saya bawa ikatan emosional, sudah saling percaya, alhamdulillah. Oke, sebentar insya Allah saya bikinkan lagi. Saya coba rekam itu hasil saya ice breaking, tapi metodenya kurang lebih sama seperti begini. Sekian dari saya, kurangnya datang dari saya, lebihnya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.